Kopi Along. Sebelum kami mau wawancaranya, kita kenalan dulu nggak sih sama salah satu manajer kita hari ini? Perkenalkan Bang, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya singkat padat dan dekat, Saneri. Mungkin ya ada sarjana SPD, sarjana penuh derita. Nah, jadi itu SPD guru. Kenapa ke Kopi Along ya? Karena kita tidak tahu ke depannya itu bekerja untuk apa. Itu aja. Kalau boleh tahu alamatnya gimana Pak? Oh ya, untuk alamat tempat tinggal. Iya, Kalau alamat untuk tempat tinggal di Jalan Tatar Bisa, Yusdarso Birsa, tapi Gang Kelantan 1. Yusdarso dekat terminal Petirumbi. Tapi kalau aslinya asli Sampit atau luar Bang? Asli Sampit. Kalau lahirnya di Sampit, sudah dari kecil di Sampit. Oh, iya. Nah, ini kan tadi di Kopi Along. Nih sebelumnya beritahu dulu alamat Along nih di mana? Ya, baik. Untuk Kopi Along sendiri itu sebenarnya ada 2 outlet untuk di Kota Sampit. Itu ada di Jalan Tidar Utama sama Jalan Es Parman dekat tamannya di sini. Yang di sini, dan untuk outlet itu sendiri ada tersebar di beberapa kota. Yang pertama di Pangkalan Bun, Palangkaraya, Banjarbaru sama Banjarmasin. Nah, itu. Nah, terus kapan didirikannya Kopi Along di Sampit ya, Bang? Kalau di Sampit itu bulan September Bulan September 2000 berapa, Bang? 2022. 2022. Terus kalau Kopi Along nih bukanya dari jam berapa, Bang? Kalau bukanya untuk sekarang itu dari jam 8 sampai jam setengah 12. Tapi dulu pernah 24 jam, dikarenakan ada kendala di tengah malam, ada sedikit orang-orang yang ricuh. Jadi ditambahkan di jam 8 sampai jam setengah 12. Untuk di Kopi Alongnya sendiri, kira-kira karyawannya tuh ada berapa? Kalau untuk karyawan di Kota Sampit itu ada 19, di sini 11, di sana 8, di sini 12, di sana 7. 7. Itu sesi gitu loh, Bang? Ya, pakai shift. Oh, Ada pakai shift shift, pagi. ya. Kalau di sini ada 3 shift. Iya. Shift pagi itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Shift kedua jam 3 sore sampai jam 10 malam. Terus jam 6 sampai jam setengah 12. Itu tetap 7 jam kerja sesuai aturan. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang masalah perizinan mendirikan usaha. Nah, apakah proses mendapatkan izin usaha di Kopi Along ini tergolong mudah apa sulit, Bang? Kalau untuk di Kopi Along sendiri itu karena kita kembali ke digital atau media itu sangat mudah sebenarnya. Kalau mudah, asalkan apa yang diminta izin itu kita bisa input sesuai permintaan perizinan itu sendiri. Karena kami ngurusnya online. Online. Ya. Itu kayak online di pemerintah gitu ya? Ya, pusat langsung, namanya NIB. Oh. Nomor induk berusaha. Kalau orang mengenalnya kan NPWP. Yeah. Nah, padahal ada NIB sekarang yang lebih mudah. Kalau kita memang mencari tahu izin usaha, tidak ke kelurahan, tidak kemanapun, lewat online bisa sekarang. Berarti lebih simpel Ya. lah. Nah, terus apa saja izin yang harus dipersiapkan atau diurus untuk mendirikan usaha ini, Bang? Kayak persyaratannya tuh apa aja? Yang pastinya NPWP owner, KTP, terus foto, itu yang pasti. Terus tepat lokasi yang awal, kan itu akan disurvei orang apakah benar atau cuma Main-main gitu ya? Itu aja sebenarnya. Yang penting itu ownernya sudah ada NPWP-nya. Baik, selanjutnya pajak apa saja yang harus Abang bayar sebagai pemilik usaha? Nah, untuk masalah pajak sendiri itu kalau sesuai aturan dari nasional itu kan diserahkan kepada daerah. Jadi kalau untuk acuan daerah itu, kalau pendirian usaha itu setelah 6 bulan baru dikenakan pajak untuk dari peraturan bupati itu sendiri. Jadi setelah 6 bulan baru kita ada mengenakan pajak. Jadi kita setorannya ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Itu aja. Apakah Abang kesulitan saat membayar pajak atau retribusi?
Nah, untuk pembayar pajak itu sendiri kan setelah 6 bulan baru kita serahkan pajak itu ke konsumen. Jadi per item itu nanti ada pajaknya. Mungkin nanti kalau ada kertas yang dari kasir itu ada pajak 10% per item karena per transaksi yang diminta oleh daerah. Kemudian, apakah karyawan Abang sudah mendapatkan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan? Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan itu karena kemarin ada sosialisasi di sini untuk BPJS, jadi sedang kami uruskan untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan tadi. Karena tadi kemarin udah ada ke sini survei dan mendata nama. Kemudian, apakah ada kendala dalam mengurus asuransi atau BPJS-nya? Kalau untuk kendala itu mungkin dari gaji kan itu nanti terpotong berapa ribu itu langsung pembayaran ke BPJS langsung itu aja. Karena kami sistem gajinya di sini tidak tunai langsung tapi melalui ATM masing-masing. Transfer ya, Bang? Ya langsung ke setiap tanggal 1 itu langsung masuk di ATM masing-masing. Oh iya. Selanjutnya nih Bang, apa sih sanksi sebagai owner apabila tidak mematuhi peraturan pemerintah? Contohnya seperti perizinan usaha atau pajak. Ya, apa saja tadi yang kalau kita tidak bayar pajak ataupun tidak ada izin usaha, yang pasti kami was-was yang pertama karena kita tidak terdaftar perizinan dan itu akan berdampak ke belakangnya seperti pencabutan izin usaha, di nama lainnya itu ya di banned lah dari usaha itu sendiri, tidak diizinkan. Seperti kalau kita ada pinjaman itu kan pasti di blacklist. Nah, apabila kita tidak melengkapi hal-hal yang diminta pemerintah itu sanksinya yang berat itu pasti akan di blacklist dari perizinan usaha. Dan kita akan mendapatkan mendapatkan ketidaknyamanan atau susah untuk kedepannya kita berusaha itu sendiri. Itu saja. Oh, terus mau tanya lagi, apakah kafe ini pernah mendapatkan sanksi tersebut? Nah, untuk kafe itu sendiri ya karena kita pertama mungkin ini kesalahan kami ataupun pihak pemerintah karena saya baru tahu juga ada perbuk bahwa setelah 6 bulan itu dikenakan pajak itu sendiri. Berarti harus dibayar gitu per 6 bulan. Per 6 bulan. Nah, itu pertama kami ketidaktahuan dan kami tidak menyalahkan kami diri sendiri karena tidak ada sosialisasi waktu kami membuka kafe itu tersebut. Setelah 6 bulan lebih baru didatangin. Terus kalau misalnya kan tuh 6 bulan lewat tuh dapat denda nggak? Ya pasti. Oh, denda. Karena setelah 6 bulan itu ada didenda. Kemarin dipanggil di Bapenda itu ada hitung-hitungan juga. Masalah pajak itu sendiri dan dendanya berapa persen? Kalau nggak salah 2%. Kalau lewat dari 1 bulan. Berarti kalau lewat 1 bulannya lagi persennya nambah lagi. Nambah lagi. Itu kalau di sini karena di daerah untuk kostum itu 10% untuk minuman dan hotel, restoran, hotel dan minuman loh. Apa manfaat yang Anda dapatkan jika mematuhi semua aturan seperti soal pajak dan BPJS? Baik, untuk manfaatnya itu pasti berdampak positif untuk usaha Kopi Along sendiri. Yang pertama ya terhindar dari tagihan-tagihan yang di luar dan sudah mentaati aturan yang ada, tidak terganggu oleh hal-hal yang negatif lah dari oknum-oknum yang terkadang memanfaatkan tidak ada perizinan itu sendiri. Manfaatnya itu dan ya kelancaran usaha lah manfaatnya. Lalu apakah ada dampak positif bagi usaha yang sedang dijalankan? Ada dampak positifnya, yaitu kita sudah, kalau hal pajak ya, kita sudah mencantumkan pajak dan di situ di mesin kasir itu sudah ada pajak 10%, jadi pembayaran itu sudah dibebankan
ke konsumen, dampak positifnya itu kita tidak cuma memilah uang pajak dengan uang usaha, dan itu aja dampaknya. Kalau untuk BPJS sendiri ya kita tidak khawatir lah ketika ada karyawan yang kecelakaan apapun, karena dia sudah mempunyai BPJS ketenagakerjaan. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa harapan Anda dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha seperti Anda? Harapan ya. Iya. Kalau harapan itu ya pasti soal soal perizinan. Kalau kami, karena kami sudah ada badan usaha dari OSS itu dari online. Kalau NPWP sendiri itu terkadang sulit. Kasihan orang-orang yang berusaha, yang baru membuka usahanya itu sendiri. Terkadang mereka dibenturkan oleh hal yang diminta oleh perizinan tersebut. Misalkan memperibet harus ada nomor ini itu, dan harus berjalan 3 bulan, itu pasti ada. Itu yang untuk pemula usaha itu pasti akan ribet, dan mereka terkadang menyerah, dan ada juga yang tidak menyerah. Aja. Pertanyaan tambahannya, apa peraturan yang menurut Anda perlu diperbaiki? Kalau diperbaiki yaitu soal perizinan aja sebenarnya. Tidak diribetkan tapi dimudahkan, karena orang itu buka usaha ya membuka lowongan pekerjaan sendiri. Oke, selanjutnya. Kalau boleh tahu, Kopi Along itu berdirinya dari kapan, Bang? Bulan September 2022. Berarti udah lewat ya? Iya, 2 tahun udah lewat. Kalau yang cabang outlet 2-nya itu baru jalan 8 bulan. Ada tantangan atau kesulitan nggak, Bang, dalam membangun Kopi Along ini sendiri, membuka kafe? Kalau tantangan itu pasti ada, karena kita ini kuliner yang di masyarakat itu pasti cita rasa, pelayanan, hal-hal lain lah. Dan kalau kuliner itu sendiri kan rasa yang paling harus dijaga. Apalagi ada outlet di mana-mana, kalau ada komplain tuh pasti kenapa beda tempat di sini sama yang di sana, kok beda rasanya, itu pasti ada tantangan. Kenapa? Gimana, ada kata orang tuh kan beda tangan beda rasa. Nah, gimana caranya? Ya tantangannya itu gimana rasanya sama outlet yang di Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya maupun Banjarbaru, Banjarmasin itu harus sama. Padahal kan situ sudah ada SOP-nya, kenapa tetap beda rasanya? Itu tantangannya, menjaga citra rasa. Karena ini kuliner. Nah, kan di Sampit ini udah banyak ya, Bang, kayak kafe-kafe dan tempat-tempatnya lebih gitu dari Along ini sendiri. Along ini mengangkat konsep apa sih, Bang, sebenarnya? Sebenarnya konsepnya kami itu berbeda dengan yang lain. Iya. Kalau mereka itu kopi shop, kalau kami ini kan warkop sebenarnya, warkop semi kafe. Karena kenapa dikatakan warkop ya, karena kopi kami itu ya disaring, bukan menggunakan mesin, tapi sudah ada bubuk. Kalau kalian pernah tahu antara kopi Asyang itu yang sudah terkenal di Indonesia, bahkan menteri-menteri presiden pernah ngopi di Pontianak itu. Nah, konsepnya hampir sama seperti itu. Terinspirasi. Iya, dari kopi Asyang. Nah, di situ ada tercantum khas Pontianak ya, karena kopinya memang dari Pontianak. Enggak, kalau sudah bubuk tinggal disaring. Dan bedanya lagi karena kami ini kan harganya yang murah, membedakan dengan yang lain. Kopinya pun susunya beda dengan kopi-kopi shop yang lain. Terus cara abangnya sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut dan kesulitan itu gimana? Ya kita harus controlling. Di outlet, ini kan ada 2 outlet nih. Terkadang saya ada di sini, terkadang ada di Tidar. Gimana caranya mempertahankan? Kita harus mendekatkan diri kepada konsumen, karena terkadang konsumen mau menyampaikan sesuatu. Kalau saya kan lebih dekat dengan konsumen. Nih, kok citra rasanya beda, baru saya evaluasi untuk tim. Itu yang saya jaga, dan yang paling penting ya kebersihan. Iya. Nah, kan karena Kopi Along ini bertema warkop ya tadi, Bang. Nah, itu kan kita bisa melihat ke depannya ya. Iya. Abangnya mau gimana gitu untuk kopi ini sendiri? Sebenarnya kalau untuk kedepannya kami tetap ya, untuk kopi ya tetap kami mungkin akan menambah, karena per 3 bulan pasti ada menu baru. Oh, iya.
Itu terobosan yang tidak dimiliki oleh orang kafe-kafe lain sebenarnya. Kami kalau per 3 bulan itu entah di makanan, snack ataupun di minuman pasti ada yang baru di Kopi Along. Dan yang paling penting terobosannya itu tetap sosial media itu harus aktif. Karena sosial media terutama di TikTok yang sekarang notabene digunakan masyarakat dari umur kalangan Gen Z sampai yang tua itu pasti menggunakan TikTok. Dan terobosan yang lain ya nanti kami seperti ini, ada spanduk ketika kita di pesta demokrasi pasti ada banner-banner yang tidak mendukung salah satu paslon tapi coblos menu yang kalian itu mengikuti tren. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, dalam bulan terakhir ini ada nggak sih menu baru itu apa Bang? Oh, kalau untuk menu baru itu kami minuman yang ngikuti tren seperti taro, red velvet sama banana. Berarti tren ini nih sangat berpengaruh ya untuk usaha-usaha. Ya, harus aktif jadi pengusaha itu. Ya. Ngikuti sosial media yang mana, oh ini bisa nih menjadikan menu baru. Kita boleh ngikuti punya orang tapi menjiplaknya itu kita inovasi sendiri lagi. Oke, kan tema kami ini mengangkat tentang kewirausahaan ya Bang. Ada pesan nggak buat anak-anak muda untuk yang baru-baru buka usaha atau yang mau mulai buka usaha? Baik, pesan untuk pemuda yang baru membuka usaha yaitu mulailah. Karena kita kalau tidak memulai, kita tidak akan tahu gimana caranya bertarung di orang-orang usaha. Terus yang kedua, kalau kalian tidak memulai, kapan lagi? Lebih baik kita bertarung di usia muda ketimbang kita bertarung di usia tua dan nikmati saat di usia tua. Itu saja, tetap semangat untuk pemuda yang baru mulai usaha, karena pemuda itu adalah tonggak untuk kedepannya. Pemuda itu adalah agen of change bagi bahasa mahasiswanya, agen perubahan. Kalau tidak dari pemuda, terus siapa lagi yang mau merubah untuk Indonesia? Terima kasih Abang untuk pesan-pesannya dan bantuannya untuk tugas kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat. Dadah. Manajer dari Kopi Ira aja coba. Bersedih hati sampai bilang